Finalis yang masuk ke besar diharap untuk tetap berada di atas panggung untuk melakukan sesi tanya jawab. Dan hasil sudah berada di tangan kami. Langsung saja kita umumkan 6 besar finalis kakak dan berkayu. Selanjutnya, pekayun yang akan masuk ke 6 besar adalah pekayun nomor 20. Di 6 besar adalah pekayun nomor 14. Berkayu nomor 26. Pergerakan selanjutnya adalah kakak nomor Uni 7. Adalah berkayu yang nomor 16. Selanjutnya adalah kakak nomor Uni 15. Adalah berkayu nomor Uni 24. Adalah kakak
dan masing-masing berkayu dalam menjawab pertanyaan. Timer. Kami ulangi, disediakan waktu 1 menit untuk menjawab bagi masing-masing kakak dan berkayu. Kakak berkayu akan menjawab pertanyaan yang sudah mereka ambil di fishbowl, dan mereka menjawab dengan waktu yang sudah disediakan selama 1 menit. Dan pastinya karena besar ini sudah melalui berbagai macam penilaian hingga mereka pantas berada di posisi 6 besar. Oke, langsung saja ya. Langsung saja. Kakak yang pertama adalah nomor 19. Dan berkayu nomor 20. Yang bisa dibuka timnya. Nomor berapa? Kakak Akan dulu. dulu ya. Nomor 10. Pertanyaan nomor 10. Kita sering mendengar pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism, disingkat CBT. Apa yang dimaksud dengan CBT itu? Sudah jelas? Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. CBD adalah sebuah pariwisata yang dibuat oleh komunitas yang akan jaga lingkungan dan jaga alam. Mereka melihat potensi akan dibuatnya wisata. Jadi mereka membuat tempat wisata untuk membangun sebuah ekonomi daerah agar daerah tersebut bisa menjadi lebih berkembang dan ekonomi daerah tersebut akan maju. Terima kasih. Selanjutnya berkayu nomor 20, silakan. Nomor pertanyaan nomor 1. Simak pertanyaannya. Suatu karya biasanya bisa tercipta karena suatu mimpi atau imajinasi. Apabila Anda diminta bermimpi tentang kemajuan pariwisata daerah Banjarnegara, kira-kira akan Anda wujudkan menjadi seperti apa mimpi Anda? 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita tahu bahwa Banjarnegara memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, maka saya bermimpi bahwa sumber daya manusia yang ada di Banjarnegara mampu berdaya saing tinggi, dan sumber daya manusia di Banjarnegara yaitu pemuda-pemudi yang ada di Banjarnegara mampu berperan aktif serta memiliki integritas yang tinggi, sehingga Banjarnegara akan menjadi tujuan destinasi wisata baik para wisatawan domestik maupun mancanegara. Terima kasih. Wow, luar biasa. Selanjutnya kakak nomor 3 dan berkayu nomor 14. Ya, untuk kakak nomor 3, pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8. Adanya fenomena bahwa pemuda saat ini kurang memiliki rasa cinta budaya, terutama budaya Jawa, dan mereka lebih mencintai budaya asing yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan budaya sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Sudah jelas pertanyaannya?
1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya akan mencoba. Generasi milenial harus bisa mencintai budaya asal bangsa Indonesia karena budaya adalah jati diri bangsa yang mulia. Mencintai budaya Indonesia bukan lomba justru akan bernilai positif jika bisa dan kreatif mengenalnya pada dunia internasional. Terima kasih. Luar biasa. Untuk kayu nomor 16. Pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor 2. Strategi pengembangan destinasi populer dengan sebutan 3A, sebutkan dan jelaskan. Sudah jelas pertanyaannya? 1 menit dari sekarang. Pertanyaannya saya akan coba menjawabnya. 3A yaitu atraktif atau daya tarik yang merupakan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus dan amenities yaitu fasilitas yang memenuhi informasi dan baik, saya akan mencoba menjawab 3A yaitu atraktif yaitu daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus. Yang selanjutnya yaitu amenity yaitu fasilitas yang merupakan fasilitas. Waktu sudah habis. Ulangan mempunyai nomor 14. Selanjutnya kakak nomor 29 dan pemain nomor 20. Untuk kakak nomor 29, pertanyaan nomor berapa? Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Sampah jelas tidak bisa dihilangkan dari setiap kehidupan manusia. Bahkan ketika berlibur, sampah pasti selalu kita saksikan berserakan. Ini misalnya, masalah sampah ini sudah besar. Sebaiknya, bagaimana cara pengaturan sampah yang baik? Sudah jelas. Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan coba menjawabnya. Sampah merupakan persoalan yang dimana semua wisata pasti mempermasalahkan persoalan itu. Saya sebagai generasi muda mengajak untuk para pengelola wisata untuk membentuk suatu kelompok membersihkan lingkungan setiap harinya dan kelompok dan pengelola pariwisata membentuk 2 tempat sampah dan 2 sampai BPD 2 yaitu wisata organik dan non-organik. Terima kasih. Pemain nomor 26. Pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor 3. Di Banjarnegara terdapat banyak potensi wisata yang cukup besar, namun saya belum terlalu dikenal. Sebagai duta wisata Banjarnegara, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengenalkan potensi itu agar wisatawan berkunjung ke destinasi wisata tersebut? Sudah jelas? 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang pertama yang saya akan lakukan adalah melakukan promosi dengan cara mengajak masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat, potensi wisata yang ada dengan cara melakukan pengembangan jalan daya tarik, kemudian potensi
Dan membukakan nomor 7, pertanyaan nomor berapa? Nomor 9. Pertanyaan nomor 9. Hotel syariah dan restoran halal tourism sekarang sedang banyak disukai wisatawan. Apa itu halal tourism? Sudah jelas? Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Halal tourism adalah sebuah konsep pariwisata di mana dalam pelaksanaan kegiatan terhadap masyarakat yang notabene mereka adalah orang yang beragama Islam, dan dalam pelayanannya mereka menyediakan berupa fasilitas untuk beribadah, dan makanan yang tanpa alkohol dan juga halal. Di dalam pelaksanaan yang mereka mendukung dan juga membantu terlebih untuk umat Islam di dalam pelaksanaan dari ibadah mereka, agama mereka, dan juga mendukung segala fasilitas maupun akomodasi terkait dari halal tourism di sektor hotel, kuliner, pariwisata maupun akses pendukung lainnya. Terima kasih dari saya. Bagian nomor 16, pertanyaan nomor berapa? Nomor 9. Nomor 6. Nomor 6, ya. Sudah siap? Bagaimana pendapat Anda tentang MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN? Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan persikapi MEA? Persiapan apa saja agar bisa berjalan baik dan meningkatkan industri pariwisata di Indonesia? Sudah jelas pertanyaannya? Seperti dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, MEA adalah sebuah industri yang sangat menguntungkan, dan hal pertama yang harus saya lakukan adalah bersosialisasi dan meningkatkan SDM warga Indonesia agar warga Indonesia tidak terlalu rugi untuk mengikuti MEA ini. Karena jika Indonesia kekurangan sosialisasi, maka Indonesia sangat rugi karena akan terjadi banyak tentang industri MEA ini. Terima kasih. Dan selanjutnya ada rekan nomor 15 dan berkayu nomor 2. Langsung saja untuk rekan nomor 15, pertanyaan nomor berapa? Nomor 12. Pertanyaan nomor 12. Sustainable Tourism Development atau STD atau pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan STD tersebut? Bisa dipahami? 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. STD atau pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan di mana melibatkan masyarakat untuk membangun suatu destinasi wisata yang nantinya bisa menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke sebuah destinasi wisata tersebut. Terima kasih. Selanjutnya berkayu nomor 24. Nomor pertanyaan Pertanyaan nomor 11. nomor 11. Apa yang Anda ketahui tentang hospitality dalam industri pariwisata? Sudah jelas? Sudah. 1 menit dari sekarang.